Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tentunya semakin semangat. Karena kali ini saya mau ajak teman-teman untuk membahas tentang sesuatu yang sedang bikin bangga banyak orang Indonesia. Timnas Indonesia yang kini dilatih oleh Patrick Kluivert. Dan ternyata bukan hanya kita yang memperhatikan teman-teman. Sekarang, jurnalis-jurnalis Eropa mulai meliput latihan Garuda di Arab Saudi. Ya benar, bukan media lokal, tapi jurnalis dari Inggris, Belanda, sampai Italia mulai datang untuk melihat sendiri seperti apa progres timnas Indonesia di bawah pelatih Patrick Kluivert. Beberapa hari lalu, media asing sempat menulis sesuatu yang bikin telinga kita panas. Mereka menyebut peluang Indonesia untuk lolos cuma 7%. Angka kecil yang seolah menertawakan perjuangan besar yang sedang kita jalani. Tapi Kluivert, dia nggak marah, nggak reaktif, justru dia tersenyum dan bilang, insya Allah kami siap membuat negara bangga pada kami. Kalimat itu sederhana, tapi dalam banget maknanya. Bukan sekedar kata motivasi, tapi pesan bahwa pelatih asal Belanda ini benar-benar paham arti kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Sekarang, timnas Indonesia sedang menjalani latihan keras di Arab Saudi. Cuaca panas, tekanan tinggi, tapi semangat para pemain sangat luar biasa. Kluivert melatih dengan detail, dari transisi cepat, penguasaan bola sampai build up yang sangat rapi. Semua pemain diminta untuk disiplin, fokus dan tahu persis peran mereka di lapangan. Menurut laporan dari The Guardian dan ESPN Belanda, Kluivert sedang mengubah mentalitas Garuda dari tim yang dulu terlalu bertahan jadi tim yang berani menyerang dan menekan lawan. Jurnalis Inggris bahkan menulis Patrick Kluivert seem to the building and them that play beyond expectation. Artinya, dari luar negeri pun orang mulai melihat bahwa ada perubahan nyata di tubuh timnas kita. Dan buat teman-teman yang suka data, catatan dari Opta Analyst juga sangat menarik. Sejak dilatih Kluivert, tingkat akurasi passing pemain Indonesia naik drastis. Intensitas pressing meningkat dan recovery rate alias kemampuan merebut bola kembali setelah kehilangan juga jauh sangat lebih baik. Itu tanda bahwa latihan keras di Arab Saudi bukan basa-basi. Kluivert benar-benar menanamkan gaya sepak bola yang modern, yang berani dan terstruktur. Tapi jangan lupa, lawan kita bukan sembarangan. Ada Arab Saudi, Irak, dua tim yang kuat, punya pemain berpengalaman dan bermain di liga top Asia. Secara kualitas, mereka memang di atas kertas lebih unggul. Tapi ingat, Kluivert tahu sepak bola bukan matematika. Dia bilang kepada para pemain, kita tidak bermain karena takut, kita bermain untuk dihormati. Kalimat itu menggambarkan filosofi yang sedang ia tanamkan, bahwa Garuda tidak datang ke lapangan untuk sekedar bertahan, tapi untuk menunjukkan jati diri. Dari sisi taktik, informasi yang beredar di media Belanda seperti VN News menyebutkan bahwa Kluivert fokus pada dua hal utama. Pressing cepat di lini tengah dan pemanfaatan kecepatan sayap. Dia ingin Indonesia menyerang dengan kontrol, bukan asal serbu. Karena menurutnya, sepak bola modern bukan hanya soal menyerang, tapi bagaimana mengatur tempo dan menjaga save team. Kalau kita lihat latihan mereka di Jeddah, para pemain benar-benar sangat disiplin. Gerakan transisi cepat, umpan 1-2, komunikasi antar pemain berjalan mulus.
Dari Tom Hai sampai Jay Ises, semuanya tampak menyatu dalam visi yang sama. Dan ini bagian yang paling menarik, teman-teman. Media Eropa yang dulu meremehkan kita mulai merubah nada mereka. Salah satu jurnalis Belanda bahkan menulis ada sesuatu yang unik dalam hubungan emosional antara Kluivert dan para pemain Indonesia. Itu artinya mereka mulai melihat sisi manusiawi di balik timnas ini. Bahwa ini bukan sekedar proyek sepak bola, tapi juga perjalanan spiritual dan emosional bagi seluruh bangsa Indonesia. Kalau saya pribadi, jujur saja, angka 7% itu nggak penting. Karena sepak bola tidak pernah ditentukan oleh angka. Yang menentukan adalah keyakinan dan momen yang terjadi. Lihat saja Leicester City waktu juara Premier League dengan peluang 5.000 banding 1. Atau Jepang waktu kalahkan Jerman di Piala Dunia. Mereka juga diremehkan, tapi justru disitulah keajaiban muncul. Dan saya percaya keajaiban itu bisa terjadi juga pada Indonesia. Karena sekarang kita punya kombinasi yang belum pernah ada sebelumnya. Pelatih berpengalaman di Eropa, pemain keturunan yang loyal dan dukungan luar biasa dari publik. Kluivert tahu betul apa arti pertandingan ini. Dia bilang ini bukan sekedar laga, tapi pertarungan harga diri bangsa. Dan benar, ketika Garuda turun ke lapangan di King Abdullah Sport City nanti, mereka bukan cuma membawa nama tim, tapi membawa harapan 270 juta rakyat Indonesia. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya sederhana. Dukung sepenuh hati, karena dukungan kita bisa menjadi bahan bakar bagi para pemain. Ketika media luar menulis peluang 7%, biarkan mereka. Kita tunjukkan bahwa angka itu hanya prediksi dan di lapangan yang bicara adalah semangat Garuda. Jadi teman-teman semua, apapun hasilnya nanti, satu hal yang pasti. Timnas Indonesia sudah berada di jalur yang benar dan perjalanan itu baru saja dimulai. Kalau teman-teman percaya bahwa Garuda bisa membalikkan prediksi itu, tulis di kolom komentar. 7% menjadi 100%. Dan jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa tumbuh dan berkembang lagi dengan baik. Karena dukungan teman-teman akan membuat semangat Garuda dan semakin besar, dan pesan kebanggaan ini tersebar lebih luas lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan terus dukung Timnas Indonesia. Salam olahraga, salam Garuda.